Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk memulai pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah, materi yang akan kita bahas hari ini mengenai teladan mulia Asmaul Husna. Adapun tujuan pembelajaran dalam pembahasan kali ini yang pertama, menjelaskan arti Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Yang kedua, membuat karya berupa kaligrafi Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min beserta artinya. Yang ketiga, membiasakan sikap suka menahan diri, mandiri, cinta kebersihan, menjaga lisan, dan hidup tertib. Dan yang keempat, meyakini adanya Allah yang Maha Raja, Maha Mulia, Maha Suci, Maha Sejahtera, dan Maha Pemberi Keamanan. Pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab, yaitu dari dua kata. Yang pertama asma dan yang kedua husna. Asma yang memiliki artinya nama-nama, sedangkan husna yang memiliki arti yang terbaik, yang terindah, atau yang paling baik. Jadi Asmaul Husna itu artinya nama-nama yang baik bagi Allah. Asmaul Husna berjumlah 99. Mengetahui Asmaul Husna bisa dilakukan dengan cara membacanya dengan benar dan memahami maknanya, kemudian menghafalnya. Yang pertama itu ada Al-Malik yang memiliki arti Maha Raja. Al-Malik adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang agung. Al-Malik berarti Maha Raja, penguasa atas semua makhluknya. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatur segala urusan makhluk karena hanya Allah yang Maha Kaya dan pemberi rezeki. Dia yang menguasai serta mengatur kehidupan dan kematian semua makhluknya. Allah Subhanahu wa taala memiliki kewenangan mutlak untuk mengatur dan memutuskan kepentingan seluruh makhluk tanpa butuh bantuan, tanpa bisa dihalangi dan tanpa butuh pendukung. Yang kedua ada Al-Aziz yang berarti Maha Perkasa. Al-Aziz adalah nama yang mencerminkan kemuliaan dan kebesaran zatnya. Allah Subhanahu wa taala mempunyai kedudukan yang maha tinggi. Dia pemilik tunggal segala kemuliaan dan dia yang memberi kemuliaan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Tanda keperkasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala pada setiap makhluk terlihat dalam rezeki yang diberikannya, ilmu, hikmah, dan juga pada setiap rahmatnya. Yang ketiga, Al-Qudus yang memiliki arti Maha Suci. Al-Qudus memiliki arti bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tersucikan dari segala macam kekurangan. Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya sembahan bagi semua makhluk. Al-Qudus juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Suci dari keserupaan makhluk dengannya dan Maha Suci dari adanya sesuatu yang menyerupainya. Yang keempat, As-Salam yang artinya Maha Sejahtera. As-Salam berarti Allah Subhanahu wa taala Maha Sejahtera dan Maha Menyelamatkan. Makna yang terkandung dalam Asmaul Husna ini adalah Dia selamat dari segala aib maupun kekurangan karena kesempurnaan zat, sifat, dan perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala pemberi keselamatan pada hamba-hambanya. As-Salam juga mencerminkan sebuah kasih sayang dan kedamaian. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang selalu mengayomi serta memberikan rasa damai bagi hambanya.
Yang kelima, Al-Mu'min, yang artinya Maha Pemberi Keamanan. Al-Mu'min mengandung arti bahwa Allah adalah Tuhan yang memberi rasa aman pada seluruh makhluknya. Dialah yang mengayomi dan menyediakan segala fasilitas bagi hamba-hambanya, sehingga mereka dapat hidup tentram. Anak-anakku sekalian, coba perhatikan gambar berikut. Ayo, ada aktivitas apa saja yang tertera pada gambar? Nah, anak-anakku sekalian, gambar yang itu merupakan contoh dari berakhlak dengan 5 Asmaul Husna. Mari kita bahas satu persatu. Untuk gambar yang pertama itu berakhlak dengan Asmaul Husna Al-Malik, ya, yang bisa merujuk kepada lebih menahan diri dari amarah. Ketika seorang anak sedang bermain bola, antara regu A dan regu B itu sama-sama ingin menang, ingin juara. Jadi pasti otomatis rasa amarah itu datang. Nah, sehingga pada saat itu kita itu harus bisa menahan diri dari rasa amarah tersebut. Yang kedua merupakan berakhlak mulia dengan Asmaul Husna Al-Aziz. Di sini tuh ada seorang anak yang sedang merapihkan pakaian, merapihkan alat tulis, memakai sepatu. Nah, di sini seorang anak itu mandiri, jadi mengerjakan segala sesuatunya itu sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Kebiasaan hidup mandiri ini pasti terbawa hingga nanti dia dewasa, supaya bisa menjadikan dirinya itu seorang pribadi yang tangguh, yang percaya diri, dan optimis. Yang ketiga, berakhlak mulia dengan Asmaul Husna Al-Qudus, yang berarti itu Maha Suci. Ada hadis riwayat Muslim mengatakan bahwa at-tahuru nisful iman, kesucian itu sebagian dari iman. Dalam agama Islam, menjaga kebersihan itu sangat penting sebagai salah satu cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, berakhlak mulia dengan Asmaul Husna As-Salam. Sebagaimana yang tertera pada gambar, ada tulisan Salamatul Insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang berada pada lisan. Jelas, gunakanlah, kita itu harus menggunakan lisan kita itu untuk berzikir, membaca Al-Quran, menasehati dalam kebaikan, mengajarkan ilmu dan amal soleh lainnya. Jauhkan dari dosa-dosa lisan seperti adu domba, fitnah, gibah, mencela, membuka aib seseorang. Kita harus selalu menjaga lisan dari perkataan yang menyakiti orang lain. Yang kelima, berakhlak mulia dengan Asmaul Husna Al-Mu'min, yang berarti Maha Pemberi Keamanan. Salah satunya itu ketertiban. Menjaga ketertiban merupakan salah satu ajaran penting dalam Islam. Ketertiban tidak hanya mencakup kebersihan fisik, tetapi juga ketertiban dalam berbagai aspek kehidupan, seperti waktu, tempat, dan hubungan sosial. Kita harus hidup tertib itu di rumah, di sekolah, dan di tempat lainnya. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, pada hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran dengan baik. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan menjadi amal kebaikan untuk kita semua. Jangan lupa untuk terus belajar dan mengamalkan ilmu ini dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas kerjasama kalian. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.